ibadah. Jangan lupa mandi dulu, lalu sikat gigi ya, nanti bau. Lalu habis itu pakai baju yang rapi seperti Elmo. Sudah rapi kan? Nah, bagi anak-anak yang kecil minta tolong ya sama mama dan papa. Bilang bukakan laptop, televisi, ada HP supaya bisa lihat ibadah dengan baik. Nah, Nana, untuk minggu ini Elmo ada bawa ini nih. Ini kotak persembahan. Anak-anak bisa kumpulkan persembahan di dalam kotak ini, celengan ini. Nanti kalau gerejanya sudah buka, baru kotaknya dibawa ke gereja. Bisa mengerti ya? Siapkan hatimu dan Alkitabmu semuanya. Oke, selamat ibadah. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali di sekolah minggu online kita kali ini. Yeay. Nah adik-adik, semuanya sudah siap belum? Kita akan mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Ayo duduk yang manis, lipat tangannya, jangan gerak-gerak. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Semuanya sudah sarapan kan? Sudah pada mandi, jadi pasti harus semangat. Ya, ayo semuanya, Lause ajak untuk berdiri. Ya, ayo semuanya berdiri dan kita memuji Tuhan bersama-sama dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Happy ya ya, happy ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay, di sini semuanya pasti senang jadi anak Tuhan. Ya adik-adik, sekarang karena kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, jadi tentunya kita juga akan mendengarkan cerita dari Lause Ike. Jadi semuanya duduk yang manis lagi. Lause persilakan duduk. Dan kita siap lagi untuk memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari.
tinggi lagi. Kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kita ulangi sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, lebih tinggi lagi. Kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, ya adik-adik, kita harus rajin baca kitab suci supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Ayo semuanya duduk yang tenang. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan cerita dari Lause Ike. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini. Terima kasih walaupun kami masih berkumpul sekolah minggu lewat online, tapi kami sangat bersuka cita karena kami bisa beribadah kepadamu. Kami akan mendengarkan cerita, tolong kami supaya kami duduk tenang. Kami mendengarkan cerita dari Lause. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat mendengarkan cerita dari Lause. Dadah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pasti semuanya rindu mendengarkan cerita firman Tuhan, bukan? Nah sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita mau berdoa. Ayo duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Lalu pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Adik-adik, apa yang kalian ketahui tentang seorang anak kecil, seorang bayi? Nah, bayi itu sering menangis, sering minum susu. Nah, waktu Lause kecil, Mama Lause bilang, Lause itu sering sekali menangis dan sering digendong oleh Papa, dan Lause juga biasa digantikan popoknya karena Lause belum bisa buang air kecil sendiri. Nah, adik-adik, waktu kita masih kecil, waktu kita masih bayi, kita membutuhkan pertolongan dari orang lain, membutuhkan pertolongan dari mama maupun dari papa. Dan ketika kita sudah dewasa pun, kita juga masih perlu diperhatikan, perlu dijaga oleh orang-orang di sekitar kita, seperti kakak, seperti papa maupun mama. Nah, saat ini Lause mau cerita tentang seorang bayi yang masih kecil, di mana bayi tersebut dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah hingga dia dewasa. Adik-adik, pada zaman dahulu di suatu negara tersebut bernama negara Mesir, ada seorang raja yang memimpin. Raja tersebut bernama Firaun. Siapa adik-adik? Firaun. Nah, Raja Firaun ini tidak mengasihi Allah adik-adik. Dia sangat kejam. Di negara Mesir tersebut bukan hanya orang-orang Mesir saja yang tinggal, tetapi ada juga orang-orang Israel. Dan orang-orang Israel jauh lebih banyak dibandingkan orang-orang Mesir adik-adik. Raja Firaun ini sangat marah. Dia marah kenapa terlalu banyak orang-orang Israel di negara kita. Lalu adik-adik, Raja Firaun ini menyuruh prajurit-prajuritnya
yaitu memerintahkan kepada mereka agar orang-orang Israel ini dijadikan sebagai pembantu adik-adik. Mereka disuruh kerja keras, mereka mengerjakan segala sesuatu dengan paksaan, mereka ditindas. Wow, sangat kejam Raja Firaun ini. Bukan itu saja adik-adik, Raja Firaun memerintahkan bidan-bidan pada saat itu, yaitu ketika mereka membantu melahirkan orang-orang Israel, dan ketika anak tersebut atau bayi tersebut seorang laki-laki, maka bayi itu harus dibunuh. Tetapi kalau anak tersebut perempuan, mereka dibiarkan hidup. Wah, adik-adik, bukan hanya orang-orang Israel ditindas, disuruh mengerjakan segala sesuatu, tetapi Raja Firaun juga memerintahkan bahwa kalau ada anak laki-laki dari orang Israel, maka anak itu harus dibunuh adik-adik. Nah, pada suatu kali ada keluarga orang Israel. Pada saat itu ibunya melahirkan seorang anak laki-laki. Wow, keluarga itu sangat bahagia adik-adik. Mereka sangat bersukacita karena anak tersebut sangat ganteng, sangat tampan. Tetapi mereka juga sangat takut, mereka khawatir karena nanti mereka takut diketahui oleh Raja Firaun. Kalau Raja Firaun tahu, pasti anak tersebut langsung diperintahkan untuk dibunuh. Nah, adik-adik, akhirnya ibu ini mengambil keputusan agar anak tersebut, bayi tersebut disembunyikan oleh mereka. Tetapi mereka tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi, karena pasti bayi tersebut akan menangis lebih keras dan Raja Firaun akan mengetahuinya. Dan ibu tersebut akhirnya memiliki sebuah rencana. Dia membuat sebuah keranjang dan meletakkan anak tersebut adik-adik. Dia letakkan di tepi sungai Nil. Di tepi sungai Nil. Nah, adik-adik, akhirnya kakak dari bayi tersebut yang bernama Miriam melihat dari jauh apa yang akan terjadi terhadap bayi tersebut adik-adik. Dan pada saat itu juga ada putri Firaun dan dayang-dayangnya sedang mandi di sungai tersebut. Mereka melihat ada sebuah keranjang yang mengapung di sungai tersebut. Lalu mereka datang dan mereka membuka keranjang itu. Dan apakah yang mereka lihat? Wow, mereka sangat terkejut karena mereka mendapati seorang bayi yang sangat ganteng dan yang sangat tampan. Lalu kakak dari bayi tersebut menghampiri putri Firaun adik-adik. Dia datang kepada putri Firaun dan dia berkata, "Putri, apakah saya dapat membantu engkau untuk mencari seorang yang bisa merawat bayi tersebut?" Lalu putri Firaun ini berkata kepada Miriam, "Ya, tentu saja kamu bisa mencarikan seseorang yang bisa merawat bayi tersebut adik-adik." Akhirnya kakak dari bayi tersebut, Miriam ini memanggil ibunya. Dan bayi tersebut dibawa oleh ibunya dan dirawat oleh ibunya. Dan ketika bayi ini sudah besar, maka bayi tersebut diserahkan kepada putri Firaun. Putri Firaun sangat bahagia dan ia menamai bayi tersebut dengan sebuah nama, yaitu Musa. Siapa adik-adik? Musa. Ya, namanya adalah Musa. Wow, Allah sungguh mengasihi Musa. Allah memelihara Musa, menjaga Musa dari dia masih bayi, dari dia masih kecil sampai dia sudah besar. Nah, adik-adik, Allah juga memelihara kita. Bukti pemeliharaan Allah yaitu melewati keluarga kita, melewati mama, melewati papa.
yang senantiasa menjaga, merawat kita, merawat adik-adik dari masih bayi sampai sekarang. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah dan juga berterima kasih kepada mama dan juga papa. Nah, adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam ayat hafalan. Nahum pasal 1 ayat 7. Nahum pasal 1 ayat 7. Tuhan memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Ayo sekali lagi. Nahum pasal 1 ayat 7. Tuhan memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik jangan lupa dihafal ya ayat hafalannya. Dan aktivitas kita pada pagi hari ini, kalau adik-adik sudah menghafal ayat hafalan dan sudah menyelesaikan aktivitasnya, jangan lupa dikirim di grup WhatsApp Sekolah Minggu Online ya. Nah, adik-adik, saat ini kita akan berdoa, kita bersyukur karena kita boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Musa. Kami bersyukur karena Allah selalu memelihara kami, menjaga kami dari kami masih kecil, masih bayi, sampai kami besar sekarang. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Tuhan Kristus Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bye-bye.